Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم أجمعين. Marilah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah mencurahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Dengan nikmat tersebut kita mampu untuk menjalankan aktivitas kehidupan kita di alam dunia ini. Dengan nikmat tersebut kita mampu untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah nikmat yang paling besar, nikmat hidayah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tujuan kita Allah ciptakan adalah untuk memurnikan peribadahan kepada Allah dan untuk mengikuti Rasul yang terakhir yang Allah turunkan, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita dengar selalu firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk memurnikan peribadahan hanya kepada Allah. Kemudian Allah juga telah mengutus manusia yang mengajarkan bagaimana cara beribadah kepadanya, kepada Allah. Dialah Rasulullah yang telah direkomendasi oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu bagi kalian terdapat contoh teladan. Jadi Rasulullah uswatun hasanah kita dalam kehidupan ini, contoh teladan kita. Maka seluruh ibadah yang kita lakukan
seluruh aktivitas keagamaan yang kita laksanakan mesti harus wajib berdasarkan uswah hasanah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan teladan yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kewajiban kita. Kewajiban kita di permukaan bumi ini yang mesti kita tanamkan terus Bapak Ibu. Kita dituntut untuk beribadah dan beribadah mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada hari ini manusia lebih mengedepankan casing daripada isi, lebih mengedepankan kulit daripada isi gitu Pak. Sehingga banyak di antara manusia hari ini Pak lebih mengedepankan nama daripada hakikat, daripada substansi suatu hal. Maka banyak orang yang mengedepankan yayasan, mengedepankan organisasi, itu kan bukan inti dalam agama kita. Tidak ditanya kita nanti kalau mati Pak, kamu organisasi Pak, NU dah, Muhammadiyah dah, Persis, Al-Irsad ya, tidak pernah. Nanti kita ditanya oleh Allah nanti, man rabbuka, madza ajabtumul mursalin. Ini dalam Al-Quran yang ditanya nanti oleh Allah, bagaimana kalian mengikuti para rasul? Mengikuti rasul enggak? Orang sekarang Pak, kebanyakan Pak ya, enggak semuanya, kebanyakan manusia sekarang lebih kepada casing saja. Oh saya yayasan ya, yayasan sunnah ini, yang lain enggak ya, padahal intinya ya tidak seperti itu ya. Karena kita dituntut di dunia ini adalah untuk mentauhidkan Allah, mengikuti Rasulullah, bukan untuk berhizbiyah. Apa itu hizbiyah Pak? Membangun loyalitas, wala dan bara. Wala itu Pak loyalitas, pro gitu ya. Bara artinya kontra. Membangun loyalitas dan kontra bukan lagi di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok-kelompok, hizbun itu artinya kelompok. Ini berbangga-bangga dengan kelompoknya. Nggak ada dalam Islam seperti itu. Kalau yayasan boleh, ingat itu hanya sebagai sarana, bukan untuk mengkotak-kotak manusia. Organisasi boleh, nggak apa-apa. Fatwa Syekh bin Baz nggak apa-apa. Ulama berfatwa tidak apa-apa. Jum'iyah itu, namun bukan dalam rangka untuk mengkotak-kotak manusia. Kalau bukan satu organisasi ya bukan teman saya. Kalau bukan satu yayasan nggak mau ikut pengajian. Ya, seolah-olah manhaj salaf itu di yayasan tertentu, nggak ada. Manhaj salaf itu manhaj yang besar ya, manhaj cara beragama Rasulullah. Masa cara beragama Rasulullah cuma dikapling satu yayasan yang kecil itu mendunia itu. Ini kebanyakan manusia seperti itu terkadang Pak ya, karena tidak paham, memahami hakikat, substansi inti dari bagaimana beragama sesuai dengan Rasulullah. Seolah-olah yang sesuai dengan Nabi itu hanya kata gurunya. Apa kata ustaz saya? Sempit sekali seperti itu. Padahal sunnah ini ya besar hadirnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga muncullah penyakit-penyakit ta'assub, kalau bahasa awalnya fanatik buta. Inilah yang menghancurkan umat, sehingga setelah itu lahir menjadi ghulu, melampaui batas, fanatik. Kalau bukan organisasinya ini tidak benar, kalau bukan ustadz dia nggak benar. Padahal konsepnya kita adalah di atas manhaj, di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di atas Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu luas Pak. Al-Quran dan Sunnah itu bukan kita saja ya.
Setiap orang walaupun gitu nggak kenal, setiap orang yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan dikotomi ya, hanya satu yayasan saja, hanya satu kelompok saja, tidak. Sehingga memang kita itu luas sekali dalam memahaminya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati, terkadang seperti itu Pak ya, sehingga pengajian itu Pak tidak lagi ajang mencari ilmu. Pengajian itu sekarang Pak ajang fan. Saya fan, saya Ustaz itu enggak, Ustaz itu enggak mau ya. Itu saya Yazid marah sekali ya, saya tidak pernah mengajak kalian fanatik ke Ustaz Yazid ya. Selama itu Ahlussunnah wal Jamaah ikuti. Begitu juga saya, nggak pernah saya ngajak orang yang ngajak, nggak, semua selama itu sunnah diikuti. Walaupun beda yayasan, beda organisasi, kalau dia sunnah ikuti. Karena yang dituntut nanti di akhirat itu, yang ditanya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah enggak? Bukan sambo dak yayasannya, sambo dak lembaga dakwah, enggak ada itu. Sekarang Pak, orang sekarang lebih kepada lembaga ya, seolah kalau tidak satu lembaga anda samuleh. Itulah yang membuat Islam itu apa? Lemah, tidak kembali lagi kepada pangkanya Al-Quran dan Sunnah. Walaupun beda-beda, walaupun beda negara, walaupun beda suku, ada tradisi, namun kalau sama prinsipnya Al-Quran dan Sunnah ala fahmi safil ummah, itu saudara kita. Ini Bapak Ibu yang mesti kita pahami dalam hal ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat ya Pak ya, banyak teman-teman yang mengeluhkan, aku pengajianku beda-beda orangnya. Kalau ustaz gue yang tipu, beda lu yang tipu ada. Ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan bahwasanya kita belum paham Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya. Masih beragama cara artis, cara fans ya. Nggak ada yang fan dalam Islam. Fan kita itu Rasulullah. Selama orang itu sesuai dengan Rasulullah, ikuti dia, tidak dibeda-bedakan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Berkata penulis kitab, penulis syarah dari kitab ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, "Idza fahimta dzalika," kalau seandainya engkau telah mengetahui hal itu. Ini yang mana ini Pak? Tentang orang yang berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Orang yang melaksanakan sebuah sistem yang bertentangan dengan sistem yang telah Allah tetapkan. Kata beliau, fa'lam, maka ketahuilah, anna man lam yahkum bima anzalallah, sesungguhnya barang siapa yang tidak berhukum, tidak memutuskan hukum ya, yang sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan, wa arada ayyakuna tahakumu, dan dia ingin berhukum ila ghairillahi wa rasulihi, kepada yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, waradat fihi ayatun, maka telah terdapat ayat-ayat Al-Quran, binafyil imani anhu, yang menafikan keimanan darinya, wa ayatun, dan juga terdapat ayat-ayat dalam Al-Quran, bikufrihi wa zulmihi wa fisqihi, menyebabkan pelakunya kufur, zalim, dan fasik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, orang-orang yang berhukum menetapkan sebuah keputusan gitu ya, kemudian keputusannya itu sengaja dia untuk melawan keputusan yang telah Allah tetapkan, maka dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan orang-orang yang seperti ini. Yang pertama, bisa jatuh ke dalam kekufuran. Yang kedua, bisa jatuh ke dalam kezaliman.
yang ketiga bisa jatuh ke dalam kefasikan. Kenapa seperti itu, Pak? Karena itu bentuk penentangan terhadap Allah. Jadi kalau kita betul-betul taat kepada Allah, maka prinsip kita sebagai muslim itu sami'na wa ata'na. Kalau Allah telah menetapkan suatu keputusan, nggak boleh kita tentang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 60 sampai 65 di sini, Pak. Surah An-Nisa ayat 60 sampai 65. Allah berfirman, "Famithlu qoulihi ta'ala," seperti firman Allah dalam surah An-Nisa 60 sampai 65. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ay yakfuru bihi wa yuridu syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Yang artinya, alam tara, tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad, kata Allah, ilal ladzina yaz'umun, kepada orang-orang yang mengaku annahum amanu, bahwasanya mereka telah beriman, bima unzila ilaika, dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada engkau, wa ma unzila min qablika, dan dengan apa yang telah diturunkan kepada para rasul sebelum engkau. Namun apa yang mereka lakukan? Yuriduna ayyatahakamu ila taghut, mereka ingin berhukum dengan hukum taghut. Taghut ini adalah setiap yang bertentangan dengan Allah. Allah mengharamkan zina misalkan, itu hukum Allah, Pak. Hukum zina apa? Haram. Karena hukum itu ada 5. Hukum agama, hukum syar'i itu ada 5, Pak. Ya, ada wajib, kemudian ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh. 5 ini. Jadi ketika Allah mengharamkan sesuatu, haram hukumnya. Karena haram dalam konteks fikih, dalam pembahasan fikih, kalau kita lakukan berdosa kita, dan kalau kita tinggalkan mendapat pahala. Itu definisi pengertian haram. Nah, jadi tiba-tiba ada orang mengatakan tidak haram, ditentangnya hukum Allah. Allah mengatakan haram, dia enggak, katanya halal. Ini yang dimaksud dalam firman Allah ini. Makanya Allah mengatakan, tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad kepada orang-orang yang menganggap bahwasanya mereka telah beriman kepada engkau, kepada orang sebelum engkau, para nabi sebelum engkau, namun mereka ingin berhukum dengan taghut. Wa qad umiru, dan mereka telah diperintah, sungguh mereka telah diperintahkan, an ayyakfuru bihi, untuk kufur kepada taghut itu. Wa yuridu syaitanu ayyudhillahum, dan syaitan ingin menyesatkan mereka dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang jauh. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallah, mari mengikuti apa yang Allah telah turunkan, wa ila rasul, dan mengikuti rasul gitu. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, maka engkau menyaksikan wahai Muhammad orang-orang munafik. Apa yang dilakukan oleh orang munafik ini, Bapak Ibu? Yasudduna anka, mereka menghalangi manusia dari jalan engkau wahai Muhammad. Nabi Muhammad menyuruh orang untuk masuk Islam, datang orang munafik, anda usah masuk Islam itu. Nabi Muhammad menyuruh orang mengikuti sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau, datang orang munafik, ya kan? Nggak usah ikuti ajaran Muhammad tuh, karena lo diikuti Muhammad kan gitu. Gilo banyak teman, ini orang munafik, Pak. Dia sudnya orang untuk tidak beriman kepada Rasul. Adakah orang yang seperti itu? Ada. Karena munafik ini sifat. Setiap orang yang memiliki sifat suka menghalangi manusia dari jalan Allah, ajaran Allah tuh, Pak. Ya, pengajian ini jalan Allah nih. Dakwah ini jalan Allah. Qul hadhihi sabili, kata Allah dalam surah Yusuf ayat 106. Katakan ini jalanku, jalan Nabi Muhammad itu, jalan Allah dan Rasulnya. Bagaimana? Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Nah, kalau ada orang yang menghalangi, Pak, menghalang-halangi kita
untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berharap, bertawakal hanya kepada Allah, mengesahkan Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Tidak usah dengan pengajian tulen. Munafik ada sifat kemunafikan dalam dirinya. Walaupun kita tidak memponis 100%, boleh jadi ikut-ikutan saja, Pak ya. Namun ada sifat kemunafikan dalam dirinya. Ini memang sifat orang munafik, Pak. Mereka suka menghalang-halangi manusia dari jalan engkau, wahai Muhammad, kata Allah. Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim, dan bagaimana apabila mereka ditimpa musibah ya disebabkan apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Tsumma ja'uka yahlifuna billah, kemudian orang munafik ini mendatangi engkau, wahai Muhammad, datang kepada engkau. Kemudian mereka bersumpah, kami sumpah wahai Muhammad demi Allah kami beriman kepada engkau. Ini luar biasa, Pak, orang munafik sampai bersumpah, ya, berani bersumpah palsu demi untuk memuluskan ya visi misinya. Karena orang munafik ini, Pak, bermuka dua. Di hadapan orang yang beriman, di hadapan Nabi ya seolah-olah pro dengan Nabi, mantap Rasulullah. Tapi ketika pergi tidak bersama orang yang beriman, ya mereka mengatakan kami bergara-gara saja, ya. Kami tidak serius itu, cuma bercanda kami itu, kan gitu. Itulah orang munafik, Pak ya. Kakinya dua, Pak, tagaknya di kaki dua. Orang kafir mereka juga mendukung, ya, mendukung untuk memusuhi orang Islam. Ketika bersama orang Islam seolah mereka memusuhi orang kafir, seolah mereka pro dengan orang Islam, padahal tidak, padahal mereka adalah musuh. Itulah yang disebut dengan Bapak musuh dalam selimut, lebih parah daripada musuh yang nyata. Jadi orang munafik ini, Pak, musuh dalam selimut ini, Pak. In aradna illa ihsana wa taufiqa, tidak ada yang kami inginkan wahai Rasulullah, kata orang munafik, kecuali kebaikan dan taufik, ya, hidayah yang kami inginkan. Padahal itu hanya tipu daya mereka untuk mengambil hati orang Islam, supaya orang Islam itu percaya, menganggap mereka ini saudara kita, padahal mereka musuh dalam selimut. Mereka itu seperti itu, Pak, menggunting dalam lipatan mereka, menendang dari belakang, ya. Berhadapan langsung tidak berani mereka, orang munafik itu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tapi dari belakang, Pak, disepaknya kaum muslimin, Allah mereka korban gitu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dari zaman dahulu sejarah mencatat, Pak, Yahudi dengan Syiah ini selalu, ya, memiliki keterkaitan yang sangat besar gitu dalam merongrong kaum muslimin. Maka jangan tertipu kita, ya, karena mereka lah, ya, orangnya itu, ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kaum munafik itu memang seperti itu. Karena ciri-ciri munafik itu ada pada Syiah semuanya. Maka tadi, Pak, ya, kaum munafik suka mengkafirkan sahabat, nggak senang dengan sahabat Nabi. Itu ada pada Syiah. Iya, Bang? Iya, Syiah ajarannya seperti itu. Umar kafir katanya, Abu Bakar kafir. Bahkan ibunda kita kaum muslimin Aisyah itu dikafirkan. Tidak hanya cukup dikafirkan, diolok-olok, dilaknat, dan diberi gelar, difitnah dengan fitnah yang keji, dibilang pezina. Nauzubillahi min zalik. Maka jangan kita, ya, terpesona, Pak, ya, dengan tipu daya Syiah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, ya, lanjutan dari ayat ini, surah An-Nisa ini, sekarang ayat 63-nya. Allah berfirman, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim, mereka itu Allah tahu apa dalam hati mereka. Fa'arid anhum, jauhilah mereka, kata, berpaling dari mereka. Ya, dari orang munafik itu, ya, berpaling dari mereka, enggak usah, ya, termakan dengan propaganda mereka, jauhi mereka. Wa'idhum, kalau sanggup beri nasihat mereka, beri pelajaran, ya.
dengan nasihat ya gitu ya. Wa qul lahum fi anfusihim, dan ucapkan perkataan yang menusuk hati mereka, yang masuk menembus jiwa mereka gitu ya. Qaulan baligha, ucapan yang sampai kepada hati mereka, ucapan yang tinggi ya, nasihat yang bisa menusuk ya, menembus relung hati mereka. Wa ma arsalna min rasulin, dan tidaklah kami mengutus satu orang rasul pun, kata Allah, illa liyuta'a, kecuali untuk ditaati, biiznillah, dengan izin Allah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kalau seandainya mereka menzolimi diri-diri mereka, ja'uka, mereka datang kepada engkau wahai Muhammad, fastaghfirullah, mereka beristighfar kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, dan mereka akan mendapati Allah adalah zat yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Jadi kalau orang munafik itu betul-betul ingin bertobat ya, maka mereka akan mendapati Allah maha penerima taubat. Kalau benar-benar betul-betul mereka taubat nasuha gitu. Siapapun Pak, baik itu orang munafik, orang kafir, orang musyrik, siapapun dari hamba Allah ini, kalau betul-betul bertobat kepada Allah, lawajadullaha tawwabar rahimah, maka mereka akan dapati Allah itu tawwabah, zat yang maha penerima taubat dan zat yang maha penyayang. Fala warabbika, dan tidaklah demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak akan sempurna keimanan mereka, tidak akan sempurna mereka beriman, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikan engkau hakim, fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka selisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusikum, kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka harajan, rasa berat, mimma qadaita, terhadap apa yang telah engkau putuskan dalam urusan mereka, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk atas keputusan engkau dengan setunduk-tunduknya wahai Muhammad. Itu tanda orang dia beriman Pak. Jadi kalau orang beriman itu Pak, ciri mereka, karakter mereka itu hadirnya diberikan oleh Allah. Kalau apabila Rasulullah telah memutuskan suatu keputusan, maka tidak ada pilihan Pak. Sami'na wa ta'na, itu orang yang beriman itu. Kemudian beliau berkata, Syekh Ibnu Utsaimin berkata, fawasafallahu ta'ala haula'il mudda'ina lil imani wa munafiqun bisifatin. Allah memberikan sifat, Allah mensifati gitu ya. Allah Ta'ala mensifati mereka yang mengaku-ngaku, yang mengklaim bahwasanya mereka beriman. Wa munafiquna, ternyata sebenarnya mereka munafik. Bagaimana sifat mereka ini yang akan beliau terangkan, bisifatin, dengan beberapa sifat. Ini sifat-sifat orang munafik yang Allah terangkan, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kemudian disimpulkan, diringkas oleh Syekh Ibnu Utsaimin, diambil intisarinya dari Al-Quran. Kalau ada sifat-sifat itu Pak untuk diri kita, ya, maka kita bisa introspeksi diri gitu ya. Ya, jangan-jangan kita pula yang munafik. Ya, kita jangan nembak orang Pak. Kita bawakan ke dalam diri kita sehingga menimbulkan kesadaran, sehingga kita bisa move on, ya Pak ya. Bisa kita itu berubah, karena kita terkadang Pak nggak sengaja ternyata ada sifat-sifat munafik itu. Maka untuk itu kita belajar ilmu agama itu untuk itu. Yang buruk-buruk itu kita ketahui supaya kita bisa menjauhinya. Kita mempelajari tentang perkara haram, zina itu haram, berjudi haram, minuman yang keras haram, menipu orang haram, menyuap haram gitu ya. Untuk apa itu Pak? Untuk supaya kita bisa meninggalkannya. Begitu juga kita belajar tentang bagaimana sifat orang munafik. Untuk apa? Untuk supaya awak bisa meninggalkan sifat mereka. Ini sifat-sifat mereka. Yang pertama, al-ula, sifat orang munafik yang pertama, annahum yuriduna ayyakuna tahakumu ila taghut. Itu sifat yang pertama. Mereka orang munafik itu ingin berhukum dengan taghut. Taghut itu apa Pak? Jangan alergi wajah taghut Pak ya. Taghut itu istilah Allah.
Tauhid itu artinya setiap peraturan, setiap hukum yang menentang hukum Allah. Seperti yang kita jelaskan tadi, Pak. Ya, Allah mengatakan sholat wajib bagi orang Islam, ya. Kalau orang kafir bahas sholat apa? Tidak terima sholatnya harus masuk Islam gitu. Tiba-tiba ada peraturan, tidak ada sholat, tidak wajib gay sholat itu, mengalun sholat payawana tunggang tunggi, tidak kayu gay ini tauhid ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang tauhid. Tauhid itu artinya Pak, setiap sistem, aturan, hukum yang menentang hukum Allah. Gampang ya, simpel aja pengertian. Jadi orang munafik seperti itu Pak. Sifat mereka yang pertama, mereka ingin kalau berhukum itu dengan tauhid, hukum yang tidak sesuai dengan Islam. Semakin menentang hukum Islam, semakin menentang syariat Islam, semakin nampak pertentangannya dengan Allah, semakin gadang hati orang munafik, ya. Semakin banyak perjudian Bapak, semakin surah ya mantap, ya kan? Ya kan, banyak lah. Jadi orang kaya bisa doa namanya. Ayo berjudi walai, kata munafik, ya. Nauzubillahi min dzalik. Semakin banyak minum keras Pak, senang orang munafik. Lalu dia larang minum keras kan? Piti-piti seorang bali, itu orang munafik Pak, ya. Mengalu dia larang lah katanya kan. Piti-piti seorang, mabuk seorang mabuk, tidak senang mabuk dulu. Hati-hati Pak. Ikobana sifat orang munafik Pak. Awak larang lo jangan lo kumpul kebo Pak, ya kan? Jangan bazina, ya kan? Dan bazina minta piti yang demam, ya kan? Piti seorang, ini orang munafik Pak, ya. Mereka suka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah. Apa yang dilarang oleh Allah itu mana yang suka Pak? Inilah orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Biar. Jadi orang munafik ini menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ingat itu Pak. Misalkan Allah menghalalkan apa Pak? Iya, Allah menghalalkan apa? Misalkan Allah menghalalkan suatu hukum misalkan Pak, ya. Diharamkan sama orang munafik supaya nampak hebatnya, ya, nampak kuasanya, nampak pongahnya di hadapan Allah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati. Beda dengan orang bermaksiat Pak. Ada orang yang bermaksiat tapi dia tidak menghalalkan maksiat. Ada orang minuman keras Pak, namun dia ditanya, Pak, apa hukum minuman keras kau? Iko haram tapi balik tak minum juga. Sebenarnya dalam hati kecilnya Pak, tetap dia nggak mau. Ini bukan munafik ini Pak. Ini pelaku dosa saja. Kenapa? Karena dia tidak menentang hukum Allah. Dia tetap mengatakan minuman keras ini haram. Beda kalau munafik Pak. Terkadang orang munafik tidak minum dia, tapi dia menghalalkan minuman. Walaupun dia nggak minum, ini munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa huwa kullu ma khalafa hukmallahi ta'ala wa rasulih. Dan yang dimaksud dengan berhukum dengan tauhid itu adalah setiap yang menyelisih hukum Allah itu. Hukum Allah mengatakan haram, dihalalkannya. Itu contohnya Pak. Dan menyelisih hukum Rasulnya, li'anna ma khalafa hukmallah wa rasulih fahuwa tughyan. Karena setiap yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya, setiap yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka ini namanya tughyan, ya. Pembangkangan kalau bahasa Jawa, melampaui batas. Wa'tidaan, ini i'tida itu melampaui batas. Ala hukmi man laul hukmu, terhadap hukum zat yang layak memutuskan hukum, yaitu Allah. Wa ilaihi yarji'ul amru, dan kepada Allah lah kembali seluruh urusan, kulluhu semuanya. Siapa dia? Wa huwallah, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan seluruh urusan itu di bawah kendali Allah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, Tuhan pencipta pengatur seluruh alam semesta ini. Ini Bapak Ibu yang dirahmati, ini ciri munafik yang pertama.
Mereka suka melanggar hukum Allah. Semakin mereka menentang hukum Allah, semakin gadang hatinya, Pak ya. Semakin merasa hebat. Nah, ini. Kemudian yang kedua, as-saniyah, yang kedua ciri orang munafik itu, sifat orang munafik itu, annahum idza du'u ila ma anzalallahu wa ila rasuli saddu wa a'radu. Ini ciri yang kedua. Sesungguhnya orang munafik itu, Bapak Ibu, idza du'u, apabila mereka diseru, dipanggil mereka, ila ma anzalallah, untuk meyakini, mengimani apa yang telah Allah turunkan, Al-Quran. Jadi orang munafik, Pak, kalau disuruh beriman kepada Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, atau kalau disuruh beriman kepada Rasul, mengikuti ajaran Rasul, maka orang munafik itu saddu, malahan dia menghalangi orang dari Al-Quran. Nah, disuruh mengimani Al-Quran, kayaknya yo beriman, namun kenyataan, Pak, itu hanya di lisan saja, di mulut saja, hatinya menolak. Kemudian berusaha supaya orang ini dihalangi dari Al-Quran, dari sunnah Rasul SAW. Wa a'radu, dan mereka berpaling dari Al-Quran itu. Nah, inilah sifat orang munafik. Jadi kalau ada hari ini, Pak, orang yang serupa itu dalam hatinya jajok, ya, benci betul dengan Al-Quran, dengan hukum Al-Quran, dengan hukum hadis sunnah Rasul, maka ada ciri-ciri karakter kemunafikan dalam dirinya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, sifat orang munafik yang ketiga itu, as-salisatu, yang ketiga, annahum idza usibu bimusibatin bima qaddamat aydihim. Sesungguhnya mereka, orang munafik itu, sesungguhnya mereka apabila ditimpakan oleh musibah, tertimpa oleh musibah, karena musibah, padahal musibah itu bima qaddamat aydihim, disebabkan, ya, apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka, karena perbuatan mereka, musibah itu karena perangai mereka, ya. Wa minha an ya'suru ala sani'ihim, ya. Dan diantaranya, ya, musibah itu terjadi karena ala sani'ihim, karena apa yang mereka lakukan, gitu ya, karena perbuatan mereka, musibah itu. Apa yang dilakukan oleh orang munafik ini, Pak? Jauh yahlifuna, mereka datang dan mereka bersumpah, Pak, ya, untuk apa? Untuk supaya mereka, ya, diterima, gitu. Kalau mereka terkena musibah, gitu ya, mereka menghadap Nabi dan bersumpah, demi Allah, wahai Muhammad, kami ini beriman dengan engkau, wahai Muhammad. Padahal enggak, ya. Supaya apa? Supaya orang Islam mengatakan, nah, berarti dia ini dapat ujian dari Allah, bukan azab, gitu ya. Nah, supaya dapat pengakuan, Pak, dari Nabi. Inilah, ya, pekerjaan karakteristik orang munafik ini.